Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kita kembali berjumpa. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah sahabat Rasulullah, Bilal, sang muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyebut nama Bilal bin Rabah, kita pasti terbayang kisah keteguhan hati seorang muslim sejati. Betapa tidak, saat umat Islam masih berjumlah sekian orang, serta kekejaman yang diterima kaum muslim, seorang budak berkulit kelam bertekad bulat mengikrarkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lengkapnya Bilal bin Rabah al-Habashi. Ia berasal dari negeri Habasa. Ia dipanggil biasa Abu Abdillah dan digelari Muazin ar-Rasul. Bilal lahir di daerah Asyara sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ia berpostur tinggi, kurus, warna kulitnya coklat, pelipisnya tipis dan rambutnya lebat. Ibunya adalah hamba sahaya milik Umayyah bin Halab dari Bani Jumuh. Bilal menjadi budak mereka hingga akhirnya ia mendengar tentang Islam. Lalu ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikrarkan diri masuk Islam. Ia merupakan kalangan sahabat Rasulullah yang berasal dari non-Arab. Dalam tokoh-tokoh besar sepanjang sejarah karya Syekh Muhammad Said Nursi dipaparkan bahwa Umayyah bin Halab pernah menyiksa dan membiarkan dijemur di tengah gurun pasir selama berhari-hari. Di perutnya diikat sebuah batu besar dan lehernya diikat dengan tali. Lalu orang-orang kafir menyuruh anak-anak mereka untuk menyeretnya di antara perbukitan Makkah. Saat berada dalam siksaan itu, tiada yang diminta Bilal kepada para penyiksanya kecuali hanya memohon kepada Allah. Berkali-kali Umayyah bin Halab menyiksa dan memintanya agar meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Namun Bilal tetap teguh pendirian. Ia selalu mengucapkan Ahad, Ahad. Ia menolak mengucapkan kata-kata kufur. Abu Bakar As-Siddiq memerdekakannya. Umar bin Khattab berujar, Abu Bakar adalah seorang pemimpin syahid kami, dan dia telah memerdekakan seorang pemimpin kami. Setelah merdeka, Bilal mengabdikan diri untuk Allah dan Rasulnya. Kemanapun Rasulullah pergi, Bilal senantiasa berada di samping Rasulullah. Karena itu pula, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati dan memuliakan Bilal, sebagaimana mereka memuliakan dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta bersama kaum muslimin lainnya. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah mensyariatkan azan. Rasulullah kemudian menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan karena ia memiliki suara yang merdu. Lalu Bilal mengumandangkan azan sebagai pertanda dilaksanakannya sholat 5 waktu. Sejak saat itu, Bilal mendapat julukan sebagai Muazin ar-Rasul dan ia menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Setelah sekian lama tinggal di Madinah, Bilal senantiasa menjadi pengumandang azan. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri depan pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berseru, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alas shalah. Lalu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah dan Bilal melihatnya, ia segera melantunkan iqamat sebagai tanda salat berjamaah akan segera dimulai. Ketika penaklukan kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di depan pasukan Muslim bersama Bilal. Saat masuk Ka'bah, beliau hanya ditemani 3 orang sahabat, Utsman bin Talha, Usama bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Tak lama kemudian,
waktu sholat zuhur pun tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam. Pada saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal agar segera naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Tanpa menunggu perintah kedua, Bilal segera beranjak dan melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati. Ia pun mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Orang-orang semakin banyak berkumpul. Azan yang dikumandangkan Bilal merupakan azan pertama di Makkah. Ribuan pasang mata memandang Bilal dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkan. Saat sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Juwairiyah binti Abu Jahal berfirman, "Sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang kami tetap akan salat, tapi demi Allah kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi." Maksud Juwairiyah adalah ayahnya yang tewas dalam perang Badar. Sejak saat itu, Bilal pun terkenal dengan muazin Rasul. Bahkan ia menjadi muazin tetap saat Rasul masih hidup. Tidak ada orang lain yang menggantikan Bilal. Yang lain pun tak keberatan Bilal melakukannya. Namun saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan ketika salat akan dikumandangkan, Bilal pun segera berdiri untuk melaksanakan kewajibannya. Saat itu jasad Rasulullah masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Maka ketika Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba suaranya terhenti. Bilal menangis. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya. Bilal merasakan sedihnya ditinggalkan oleh manusia yang paling dicintainya. Tak hanya kaum muslim, Allah pun mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di komando, tangisan Bilal diiringi oleh kaum muslimin yang hadir. Mereka semua menangis karena ditinggal pergi sang kekasih. Dalam suar Min Hayati Syahaba karya Dr. Abdurrahman Ra'fat Ba'syah dipaparkan bahwa sejak kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Kemudian Bilal mendatangi Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam, agar dia diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Ia seakan tidak sanggup melakukan. Permohonan itu pun dikabulkan Abu Bakar. Sejak saat itu, Bilal tak pernah lagi menjadi muazin bagi seseorang. Pernah Bilal melakukannya ketika Khalifah Umar mengunjunginya di Damaskus. Namun, ia pun hanya sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia lagi-lagi menangis mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar pun turut menangis. Azan yang dikumandangkan Bilal mengingatkan Umar ketika bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dicintainya. Kini sang muazin Rasulullah itu sudah berpulang sejak 14 abad silam, tepatnya pada tahun ke-20 Hijriah. Namun namanya masih harum hingga kini. Bahkan di sejumlah masjid di Indonesia, mungkin juga di negara lainnya, nama muazin selalu tercantum dengan tulisan Bilal. Ini menunjukkan sebagai penghormatan kepada sang muazin Rasulullah, pengumandang azan pertama di dunia. Semoga Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya. Demikianlah sahabat, kisah dari seorang tokoh muslim, seorang sahabat Rasulullah yang begitu cinta terhadap Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.